Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Pujiati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, LPTK Universitas Islam Malang. Saat ini, saya sebagai guru matematika di MAN 1 Lebak, dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang best practice yang sudah saya lakukan dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan media pembelajaran yang inovatif seperti PowerPoint, AnyFlip, Kahoot, dan LKPD berbasis masalah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan membantu peserta didik dalam memahami materi membuat model matematika terkait masalah kontekstual dengan tepat pada PPL 1 dan juga menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R dengan tepat pada PPL 2. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, guru jarang menggunakan media pembelajaran sehingga motivasi belajar peserta didik masih rendah. Yang kedua, guru belum maksimal memanfaatkan sumber belajar yang ada. Yang ketiga, guru jarang mengkaitkan atau memberikan contoh realistis terkait materi yang dibahas sehingga peserta didik belum benar-benar memahami materi tersebut. Yang keempat, guru jarang mengkaitkan proses literasi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga pembelajaran monoton. Praktik ini penting dibagikan karena memiliki dampak yang sangat besar dan luar biasa. Yang pertama, dengan menggunakan model PBL yang awalnya teacher center menjadi student center. Yang kedua, dengan menggunakan PBL, peserta didik jauh lebih antusias dalam belajar dari awal maupun sampai akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dengan perubahan cara mengajar seperti ini memberikan hasil belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Tentunya kualitas guru dalam mengajar pun akan jauh lebih baik. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator terlaksana secara maksimal. Yang kelima, proses pembelajaran lebih terarah. Yang keenam, dengan menggunakan media seperti PowerPoint, kemudian AnyFlip, kemudian Kahoot, dan LKPD berbasis masalah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang terakhir, materi yang dipelajari oleh peserta didik dapat melekat dalam ingatan karena peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran secara diskusi. Adapun yang terlibat dalam kegiatan PPL 1 dan PPL 2, yang pertama peserta didik yang tentunya merupakan pusat dari proses pembelajaran, yang kedua guru sebagai fasilitator, yang ketiga dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2, dan yang terakhir rekan sejawat yang membantu terlaksananya proses PPL 1 dan PPL 2. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan tantangan, yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, dan peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti PowerPoint, LKPD berbasis masalah. Yang keempat, menentukan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Yang kelima, melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran PBL, di mana langkah-langkahnya yang pertama, tahap pendahuluan, yang kedua, tahap kegiatan inti, diantaranya fase 1, orientasi terhadap masalah, fase 2, mengorganisasikan siswa dalam kelompok, yang ketiga, membimbing penyelidikan baik kelompok maupun individu, yang keempat, mempresentasikan hasil proses penyelesaian, yang kelima, mengevaluasi proses penyelesaian, dan langkah terakhir, kegiatan penutup. Dan yang keenam adalah adanya kerjasama antara guru, peserta didik dalam merekam video proses kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain yang pertama, semua dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, terjadinya situasi diskusi yang kondusif antara peserta didik. Yang keempat, siswa lebih aktif bertanya maupun memberikan tanggapan. Dan yang kelima, siswa terlihat antusias dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, saya semakin sadar bahwa dengan perencanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran yang maksimal akan menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik dan terarah. Yang kedua, peserta didik jauh lebih fokus dan semangat belajarnya. Yang ketiga, dengan melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep materi yang diajarkan, jauh lebih bermakna dibandingkan dengan guru yang hanya menjelaskan dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kelima, pembelajaran semakin bervariasi. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi guru dalam membuat bahan ajar menggunakan aplikasi, kemudian adanya games menggunakan Kahoot, sehingga pembelajaran tidak membosankan. Demikian video best practice dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.